Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Fitri Ainul Yakin dengan NIM 20080766056. Yang kedua, Fitria Salsabila Bukhari Muslim dengan NIM 20080766057 dan Gifari Naban dengan NIM 20080766058. Kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Baiklah, kami akan menampilkan metode mengenai PBL atau Problem Basic Learning. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Kabar baik. Selamat pagi Ibu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Baik Ibu, mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah semua masuk. Baiklah, sekarang kita atur dulu ya posisi duduknya agar terlihat lebih rapi dan semangat dalam belajar. Baik Ibu. Iya Bu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi asam dan basa. Adapun indikator yang akan dicapai oleh peserta didik yang pertama itu mengidentifikasi sifat asam basa berdasarkan hasil percobaan dengan menggunakan indikator asam basa. Yang kedua, menganalisis sifat larutan berdasarkan pH larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Ibu tanya dulu nih, siapa yang sudah tahu apa itu asam dan apa itu basa? Ayo tunjuk tangan. Saya Bu. Ayo Mbak Yaya, silahkan dijelaskan. Jadi, senyawa asam memiliki rasa asam. Asam adalah suatu sifat yang mana berupa senyawa yang dapat melepaskan ion hidrogen H+ jika dilarutkan dalam air. Wah, benar sekali ya. Terima kasih Mbak Yaya. Lalu siapa nih yang tahu apa itu basa? Ayo tunjuk tangan. Oke, sekarang gantian anak laki-laki ya. Ibu tunjuk Mas Danu, ayo jelaskan apa itu basa. Basa menurut Arrhenius adalah zat yang melepaskan ion OH- dalam air. Dan menurut Dorset Lowry, basa adalah akseptor proton H+. Dan menurut Lewis, basa adalah donor pasangan elektron bebas atau PEB. Dan basa memiliki rasa yang pahit, bersifat licin, dan dalam air dapat menghantarkan arus listrik. Dan jika mengenai kulit akan melepuh atau bisa dikenal dengan kaustik. Wah, benar sekali ya apa yang dijelaskan oleh Mbak Yaya sama Mas Danu, bahwa asam itu sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika larut dalam pelarut. Biasanya pelarutnya ini berupa air, sedangkan basa itu secara ringkasnya itu sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika larut dalam pelarut air. Benar sekali ya penjelasan dari Mbak Yaya sama Mas Danu ya. Kemudian Ibu akan memberikan 4 larutan yang ada di sekitar kita teman-teman, yaitu ada cuka, ada air sabun, air perasan jeruk, dan pembersih lantai. Kemudian kita amati ya teman-teman. Setelah kita amati dari keempat larutan tadi, Ibu mau bertanya nih, bagaimana sih cara membedakan dari keempat larutan tersebut dengan menggunakan indikator alami? Atau bagaimana sih cara membedakan sifat-sifat dari keempat larutan tersebut? Nah, masalah ini harus kita pecahkan. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok akan berdiskusi membahas bagaimana sih cara membedakan dari keempat larutan tersebut dengan menggunakan indikator alami. Jadi kita akan tahu akan sifat-sifat dari keempat larutan tersebut teman-teman. Ibu beri waktu 5 menit cukup mungkin ya. Setelah itu nanti setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi yang kalian peroleh. Maju ke depan ya teman-teman. Siap Ibu, siap.
Oke, waktu diskusi telah selesai ya teman-teman. Mari dipresentasikan hasil dari diskusi kalian, dimulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 saya persilahkan. Hasil dari diskusi kelompok kami tentang identifikasi asam basa menyatakan bahwa dengan indikator alami berupa ekstrak kunyit yang awalnya berwarna jingga menyatakan bahwa ketika air cuka dilarutkan dengan ekstrak kunyit maka larutan akan berubah menjadi warna kuning, dan ketika ditambahkan air sabun larutan akan berwarna kemerahan, dan ketika ditambahkan air ekstrak jeruk maka larutan akan sedikit kekuningan, dan ketika ditambahkan cairan pembersih lantai maka larutan akan berwarna merah. Dari literatur yang kami baca, bahwa indikator alami kunyit akan mengalami perubahan warna ketika direaksikan menggunakan asam dan basa. Ketika ekstrak kunyit ditambahkan ke asam, maka larutan akan berubah menjadi warna kuning, dan ketika ditambahkan basa, maka larutan akan berwarna merah. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan air cuka dan air perasan jeruk bersifat asam, dan air sabun dengan cairan pembersih lantai bersifat basa. Kemudian, dengan indikator buatan yang berupa kertas lakmus biru dan merah menyatakan bahwa dengan kertas lakmus biru, larutan air cuka dan air perasan jeruk akan merubah warna kertas menjadi warna merah, dan ketika ditambahkan air sabun dan air pembersih lantai, warna kertas lakmus tetap menjadi warna biru. Kemudian, dengan kertas lakmus warna merah, air cuka dan air perasan jeruk tidak mengalami perubahan, dan ketika ditambahkan air perasan sabun dengan cairan pembersih lantai, maka kertas lakmus akan berubah menjadi warna biru. Dari literatur yang kami baca, kertas lakmus merah akan berubah menjadi warna biru ketika ditambahkan larutan basa, dan tetap menjadi warna merah ketika ditambahkan ke dalam larutan asam. Dan sebaliknya, jika ditambahkan kertas lakmus warna biru, larutan asam akan merubah kertas lakmus menjadi warna merah, dan ketika ditambahkan larutan basa, maka kertas lakmus tetap warna biru. Maka disimpulkan bahwa air cuka dan air perasan jeruk bersifat asam, dan air sabun dan cairan pembersih lantai bersifat basa. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Wah, hasil dari kelompok 1 sangat lengkap ya. Kemudian dilanjutkan presentasi oleh kelompok 2. Kepada kelompok 2, Ibu persilahkan. Kelompok kami menyimpulkan dari hasil diskusi dan percobaan menyatakan bahwa air cuka dan air ekstrak jeruk bersifat asam, karena ketika ditambahkan indikator alami berupa ekstrak kunyit berubah warna larutan awal menjadi warna kuning. Kemudian, air sabun dan cairan pembersih lantai bersifat basa, karena ketika ditambahkan ekstrak kunyit, larutan berubah menjadi warna merah. Dasar kami menyimpulkan, karena menurut teori, ekstrak kunyit ketika ditambah larutan asam, maka larutan akan berubah menjadi warna kuning dan menjadi warna merah ketika ditambahkan larutan basa. Kemudian, dengan kertas lakmus merah, air cuka, dan air perasan jeruk, warna kertas lakmus tetap akan merah dan menjadi biru ketika ditambah air sabun dan cairan pembersih lantai. Kemudian, dengan kertas lakmus biru, air cuka, dan air perasan jeruk, warna kertas lakmus berubah menjadi warna merah dan tetap biru ketika ditambah air sabun dan cairan pembersih lantai. Menurut teori, lakmus biru tetap biru ketika ditambah basa dan menjadi merah ketika ditambah asam. Dan sebaliknya, lakmus merah tetap menjadi warna merah ketika ditambah basa dan menjadi biru ketika ditambah basa. Maka disimpulkan, dengan kertas lakmus, air cuka, dan air perasan jeruk bersifat asam, dan air sabun dan cairan pembersih lantai bersifat basa. Mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 3 akan menyampaikan hasil kesimpulan dari kedua kelompok tersebut ya. Kepada kelompok 3, Ibu persilahkan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kesimpulannya adalah dengan kertas lakmus merah, air cuka, dan air perasan jeruk,
warna kertas lakmus tetap merah dan menjadi biru ketika ditambah air sabun dan cairan pembersih lantai. Kemudian dengan kertas lakmus biru, air cuka, dan air perasan jeruk, warna kertas lakmus berubah menjadi merah dan tetap biru ketika ditambah air sabun dan cairan pembersih lantai. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada 3 kelompok yang sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dapat kita ketahui ya teman-teman bahwa sifat-sifat asam itu yang pertama rasanya asam, yang kedua bersifat korosif, yang ketiga bila larutan asam ini diuji dengan lakmus merah akan tetap berwarna merah, dan jika diujikan dengan lakmus biru akan berubah menjadi warna merah. Dalam contoh larutan keempat tadi, yang bersifat asam adalah larutan cuka dan larutan air jeruk. Sedangkan basa adalah sifatnya itu kaustik, terus rasanya pahit dan juga merubah lakmus biru tetap menjadi biru dan lakmus merah berwarna biru. Contohnya dari larutan keempat tadi yaitu air sabun dan air pembersih lantai. Jadi bener banget ya yang disampaikan oleh ketiga kelompok tadi. Kita beri penghargaan kepada 3 kelompok tadi ya teman-teman. Kemudian Ibu akan menyampaikan rencana pembelajaran untuk besok, yaitu tentang materi ikatan kimia. Dipersiapkan ya, dibaca-baca dulu materinya. Baiklah, karena waktunya sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan sangat semangat sekali dalam belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Tetap belajar ya. Semangat untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar.